الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام شيخ الإسلام مجدد الأمة محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. Bab apa-apa yang menjelaskan tentang sebab kekafiran manusia, sebab yang menjadikan mereka kufur dan keluar dari Islam, dan sebab mereka meninggalkan agama mereka. Mereka meninggalkan millat Ibrahim. Mereka meninggalkan agama fitrah allati fatara an-nasu 'alaiha huwa al-ghulu fi salihin. Sebabnya adalah bersikap ekstrim, lebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang yang saleh. Ikhwani fid din, Allahu wa al-Islam, yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengajarkan kepada kita untuk bersikap wala terhadap sesama kaum mukminin dan bersikap bara terhadap kuffar wal musyrikin dan apa yang mereka sembah. Dan kita diperintahkan untuk mengenal kedudukan orang-orang yang saleh, mengenal kemuliaan mereka dan kedudukan mereka di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada dan solehin. Mereka ini kita dianjurkan untuk mengikuti jejak mereka, dan kita diperintahkan untuk mengikuti langkah-langkah mereka sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam suratul Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan dan hasil yang didapatkan oleh orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa may yuti'illaha war rasul faulaik ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasul, maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah Ta'ala memberikan kepada mereka kenikmatan dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin. Mereka itu adalah teman-teman yang terbaik. Ikhwani fid din, azzanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, as-salihun, orang-orang yang saleh di dalam Islam adalah orang-orang yang kita patut meletakkan sikap al-wala, bersikap loyal kepada mereka, kita cinta kepada mereka. Dan salah satu tanda kecintaan kita kepada mereka
kita berusaha untuk mengikuti jejak-jejak mereka, langkah-langkah mereka. Kita mengetahui keutamaan mereka di sisi Allah, kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di samping itu pula, kita tidak diperbolehkan untuk bersikap ifrat, berlebih-lebihan, bersikap ekstrim di dalam menyikapi mereka. Tidaklah kita mengangkat mereka di atas dari kedudukan mereka yang telah didudukkan di dalam Islam. Kita tidak pula merendahkan mereka dan menghinakan mereka. Akan tetapi sikap kita terhadap orang-orang yang saleh al-wasat, pertengahan, la ghulu wa la tafrit. Kita tidak diperbolehkan untuk bersikap ekstrim, yaitu mengangkat kedudukannya di atas kedudukan yang sebenarnya, meyakini bahwa mereka memiliki keutamaan dan memiliki kekuasaan di alam ini. Kini bahwa di antara mereka ada yang mengetahui ilmu ghaib, ataukah meyakini bahwa mereka memiliki ilmu tersendiri yang tidak dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan ilmu ladunni, dan seterusnya dari al-aqaidul fasidah, keyakinan yang merusak. Maka yang demikian ini, ikhwani fiddin azakumullah, merupakan salah satu sebab, bahkan sebab terbesar yang menyebabkan tergelincirnya mayoritas dari kalangan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terjerumusnya mereka ke dalam asyirk billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang akan dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Wa qaulullah azza wa jal, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Yang dimaksud adalah al-Yahud wan Nasara. Apabila disebutkan ahlul kitab, maka tidak ada dari agama-agama yang dikenal dengan ahlul kitab kecuali Yahud wan Nasara. Apakah telah terjadi perubahan di dalam agama mereka, atau ketika belum terjadinya? Maka mereka adalah ahlul kitab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan khitabnya di dalam ayat ini kepada ahlul kitab disebabkan karena mereka adalah merupakan sebab terjadinya kesesatan umat. Umat ini menjadi sesat disebabkan karena mereka mengikuti langkah-langkah dari ahlul kitab, dari ashabul jahim, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, la tabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dharmu, bahwa kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara, apakah mereka itu adalah Yahudi dan Nasara? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka?" Bahkan di dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta wa in kana minhum man ya'ti ummahu alaniyah, fa inna min ummati man yaf'alu dzalik." Bahkan di antara mereka dahulu dari kalangan ahlul kitab ada yang mendatangi ibunya secara terang-terangan, berzina dengan ibunya. Dan sesungguhnya di kalangan umatku pun akan ada yang melakukan hal itu. Wal'iyadzu billah. Ikhwani fillah azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah melarang kita dan memberikan peringatan kepada kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah mereka. Ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum,
Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap ekstrim, berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Dan jangan kalian menyatakan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kalian berkata-kata tentang Allah kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah alqaha ila Maryam wa ruhun min. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Masih itu Isa bin Maryam, makhluk dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. La taqulu thalithu thalatha. Jangan kalian mengatakan bahwa Allah itu trinitas. Ya. Tidak demikian. Jangan kalian mengangkat Nabi kalian itu di atas tingkatan yang sebenarnya. Karena beliau adalah seorang Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Dan kalimat kun fayakun dilemparkan kepada Maryam, kandungan Maryam. Wa ruhun min, dan roh itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dari ciptaan Allah. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Permisalan penciptaan Isa bin Maryam alaihissalam sama seperti penciptanya Adam alaihissalam. Sebagaimana Isa tidak punya ayah, demikian pula Adam alaihissalam, yang Allah azza wa jalla menciptakannya dari tanah, lalu kemudian dikatakan padanya kun fayakun. Kun, maka terjadilah. Nah, maka jangan kalian mengangkat, kalian mengatakan Al-Masih ibnullah. Isa itu adalah anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Wahai kalian orang-orang Yahudi, jangan kalian mengatakan Al-Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah. Nah, dan juga wahai orang-orang Yahudi, jangan kalian bersikap ekstrim dalam hal menyikapi Isa alaihissalam, di mana kalian terlalu merendahkan, menghinakan, bahkan kalian membunuh sekian banyak dari kalangan para nabi. Salawatullahi wassalamu alaihi. Khitab yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini untuk ahlul kitab, bukan arti ini khitab pada ahlul kitab, akan tetapi kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ahlul kitab telah berbuat ghulu, bersikap ekstrim dalam menyikapi orang-orang yang saleh, maka demikian pula kalian berhati-hatilah, yang menyebabkan kalian terjerumus dalam kekufuran, yang menjadikan kalian syirik, musyrikin, disebabkan karena kalian mengikuti langkah-langkah ahlul kitab dalam menyikapi orang-orang saleh dari mereka. Nah, kita mendudukkan orang-orang saleh itu pada kedudukannya. Nah, gimana cara kita mengambil faedah dari orang-orang saleh? Ikuti akhlaknya, istifadah dari ilmunya. Nah, tidak bertabarruk dengan jasadnya, dengan azarnya. Karena yang demikian ini khusus dimiliki oleh para nabi dan rasul. Khusus dimiliki oleh Rasulullah SAW, tidak kepada selain umatnya. Selain Rasulullah SAW, para sahabat, tidak satupun dari mereka yang bertabarruk, mengambil barokah dari azar-azar, bekas-bekas dari yang dimiliki oleh para sahabat, air liurnya, pakaiannya, dan yang lainnya. Mereka tidak bertabarruk. Nah, mereka bertabarruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas air wudunya. Naam. Demikian pula rambutnya mereka simpan. Mereka meyakini adanya tabarruk dan tidak diingkari oleh Nabi alaihissalam. Dan itu hanya dilakukan tatkala Nabi alaihissalam masih hidup. Sepeninggalnya para sahabat telah meninggalkan itu. Mereka tidak melakukan hal tersebut. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, yang menyebabkan terjerumusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam kekufuran dan ibadatul kubur, menyembah kuburan,
dan mengagungkan orang-orang yang saleh dan meyakini pada mereka ilmu ghaib dan lain sebagainya disebabkan karena sikap ekstrim. Dan ini merupakan sebab ternyata kesyirikan di kalangan umat ini. Fi sahih, di dalam sahih. Ya, ini sahih al-Imam al-Bukhari. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala. Tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, ya, yakni tokoh-tokoh yang menentang Rasul. Tokoh-tokoh yang membenci dakwahnya para nabi dan rasul. Al-Mala' minhum. Al-Mala' itu orang-orang pentingnya dari mereka. Yang punya kedudukan. Istilahnya para pejabat, para saudagar. Mereka ini menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ketika mereka diajak untuk kembali beribadah kepada Allah, meninggalkan segala sesembahan yang disembah selain dari Allah, maka mereka pun ya membalas dakwah itu dengan dakwah syirkiyah. Nah, Nabi Nuh mereka, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah hanya kepada Allah. Jangan kalian sembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak punya sesembahan selain dari Allah. Mereka juga meniupkan syubhat. Dan mereka juga menentang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kata mereka, la tadharunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian ini. Sesembahan kalian ini. Ini adalah peninggalan nenek moyang kalian. Apakah kalian sudah tidak menghargai lagi peninggalan nenek moyang kalian? Apakah kalian menyatakan bahwa nenek moyang kalian dahulu mereka itu sesat? Inna wajadna abana ala ummah. Kami mendapati nenek moyang kami di atas satu agama. Maka itulah yang kami ikuti. La tadharunna alihatakum, maka jangan kalian mengikuti atau meninggalkan ilah-ilah kalian. Ya. Ini kan sudah menjadi adat. Ya. Kalau syubhatnya orang-orang sekarang, ini kan sudah menjadi adat kebiasaan kita. Nah, ya, tidak bisa ditinggalkan. Jangan disalahkan, itu sudah menjadi adat kok. Ya, kebiasaan orang-orang di sini kalau sudah mendekati Ramadan, maka mereka datang ke kuburan, minta tawassul. Ya, menyembelih untuk si mayit, orang yang saleh. Selesai Ramadan, memasuki Syawal juga demikian. Itu kan tradisi, jangan disalahkan. Ini sudah tradisi kami sejak dahulu, kata mereka. Kata orang-orang yang menggembosi dakwahnya para nabi alaihi salatu wassalam. La tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan kalian meninggalkan wad, suwa, yaghuth, ya'uq dan nasr. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama tokoh-tokoh yang saleh dari kaumnya Nabi Nuh. 5 nama itu. Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Falamma halaku, tatkala mereka meninggal, ya, mereka dikenal di zamannya orang yang saleh,
Orang yang baik dengan masyarakatnya, Masya Allah. Suka menolong. Bermuamalah dengan muamalah yang thayyibah dengan masyarakatnya. Ketika mereka ini meninggal, tentunya masyarakat merasa kehilangan, iya kan? Satu masyarakat kalau mereka mengenal ada seorang yang mereka anggap sangat baik, soleh, lalu kemudian orang ini hilang dari tengah-tengah mereka, mereka bersedih tentunya. Mereka selalu mengenang itu. Nah, ketika mereka ini meninggal, mereka merasa mereka telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga di tengah-tengah masyarakat mereka. Ini kesempatan dari syaitan untuk membisikkan kepada mereka ad-dhalalah, kesesatan. Falamma halaku, ketika mereka binasa, auha syaitanu ila qaumihim, maka syaitan pun membisikkan kepada kaum mereka. Membisikkan, mempengaruhi, memberikan was-was kepada kaumnya 5 orang ini. Adalah aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Hendaklah kalian menancapkan, memasang di majelis-majelis mereka yang mereka selalu duduk padanya, maka kalian buatlah patung-patung. Kalian bikin patung dengan bentuk mereka. Wasammuha bi asma'ihim, dan kemudian kalian memberi nama dengan nama-nama mereka. Jadi mereka ini pun dipengaruhi oleh para syaitan untuk mengambil langkah sedikit demi sedikit menuju pada kesyirikan. Coba lihat ya. Syaitan mengetahui kalau diajak langsung untuk menyekutukan Allah, tidak bisa. Tidak bisa. Iya kan? Kenapa? Karena mereka ala din, ala tauhid masih. Kalau kemudian syaitan tersebut langsung mengajak mereka pada kesyirikan, kalian harus menyembah mereka, ya tentunya mereka akan menolak mentah-mentah itu sejak awal. Dan itu bukan syubhat, wadih bahwa itu adalah kesyirikan. Tapi gimana caranya? Perlahan-lahan. Demikianlah cara syaitan di dalam menggoda umat ini. Dengan syubhat, dengan muqaddimat. Ada pembukaan terlebih dahulu, tidak langsung pada kesesatannya. Kalian buat patung. Dibisikkan pada mereka, dimasukkan ke dalam akal mereka. Akhirnya mereka pun berinisiatif untuk itu. Bagus ya, agar kemudian mereka ini tidak terlupakan jangan ketika hidup, iya kan? Mereka ini kan para pahlawan-pahlawan kita, pahlawan tanpa tanda jasa. Itu pemikirannya umat jahiliyah dahulu ternyata muncul, dan banyak yang punya pemikiran seperti itu. Iya kan? Kalau ada suatu kejadian mestinya bikin monumen. Ada kejadian tertentu mau bikin monumen lagi. Ada sejarah tertentu, ada seorang yang meninggal dihargai, bikin patung, monumen. Sejarah. Iya kan? Baik itu komunisnya, baik itu musyrikinnya, wal juhal minal muslimin. Berapa banyak patung-patung yang tersebar. Surabaya patung apa ya, kawan? Patung apa itu Surabaya? Pejuang siapa? Ya Sudarso yang dekat pelabuhan. Iya. Ya Sudarso. Siapa itu? Al-Muhim pahlawan. Atau seperti siapa itu yang enggak tahu sejarah. Itu di Surabaya
Hah? Ada patung. Patung apa lagi ya, kawan? Hah? Hah? Apa? Malakum irfa sautak. Gajah Mada. Oh. Naam. Di mana itu? Di mana Gajah Mada? Poso. Mana lagi ya, kawan? Di mana lagi? Hah? Oh, bukan pahlawan. Naam, Sultan Hasanuddin. Oh, iya. Juga Alupalaka. Raja Bone, iya. Nah, ya kuburannya disembah. Nah. Dan yang lain. Nah. Sedikit ada yang bersejarah, jadikan monumen. Ya. Museum sejarah. Ya. Bahkan orang mati dirajam pun ingin bikin monumen juga. Nah. Alhamdulillah nggak jadi, ya kan? Ya. Nah, disinilah yang pertama diletakkannya syariat Islam. Ya, ini pemikiran masyarakat secara umum. Nah, dan itu adalah wasawisus syaitan. Nah, mereka ini diperintahkan dan dibisikkan ke dalam hati-hati mereka untuk bikin patung. Dan menyebutkan dengan nama-nama mereka. Patung ini miliknya Wat, ini miliknya Suwat, ini miliknya Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ya, dan dimiripkan dengan wajah mereka. Fafa'alu, lalu mereka pun melakukan hal itu. Lam tu'bad, belum disembah. Iya kan? Belum ada penyembahan itu. Hanya sekedar untuk mengenang jasa mereka. Itu saja. Nah, belum. Syaitan tidak membisikkan mereka langsung untuk disembah, tidak. Karena kalau diperintahkan atau dibisikkan untuk langsung menyembah, maka mereka langsung menolaknya tentunya. Maka dibiarkan generasi demi generasi. Karena mereka masih alat tauhid. Hatta idza halaka ulaik, sehingga ketika binasalah mereka ini generasi yang terdahulu patung itu. Nah, telah binasa mereka, datang generasi yang berikut semakin mengagungkan patung-patung itu. Setelah itu datang lagi generasi yang berikutnya, lalu makin mengagungkan lagi patung-patung ini. Wa nusiyal ilmu dilupakan. Mereka sudah tidak lagi memperhatikan ilmu syar'i. Ini penting. Nuqtah muhimmah. Titik penting yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas ini, bahwa yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kesesatan wal kufur wasyirik adalah dilupakannya ilmu. Ilmu dilupakan, dilalaikan. Mereka tidak lagi mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan mereka mencukupkan dengan apa yang mereka terima dari nenek moyang mereka. Ya. Dengan qil waqal. Kata bapak saya demikian. Kata nenek saya demikian. Terus. Generasi demi generasi. Hilang generasi yang satunya. Datang generasi yang berikutnya. Sehingga mereka pun telah melupakan ilmu. Mereka semakin ekstrim. Mereka menganggap bahwa patung-patung ini adalah peninggalan dari nenek-nenek moyang mereka. Dan ini adalah peninggalan, ya, di zaman, apa istilahnya, barang-barang kuno. Peninggalan zaman purbakala. Ya, biasanya kalau ada benda yang bisa bertahan, ya, semakin panjang umurnya, semakin bisa bertahan, semakin dimuliakan, iya kan? Nah, oh ini lempengan emas ini dari zaman Majapahit, ya, misalnya. Oh ini batu ini masih bertahan dan ini berasal dari zaman Majapahit misalnya.
Buktinya apa? Di situ kan ada apa istilahnya, kawan? Tulisan-tulisan kuno itu apa? Ini ada prasastinya. Ini berharga ini, jadikan museum. Ya, jadikan tempat wisata, tempat sejarah. Jadi semakin lama benda itu semakin diagungkan. Dan itu sampai sekarang masih seperti itu pemikiran mereka. Iya kan? Nah. Ya. Dilupakan ilmu. Bidat, akhirnya mereka pun menyembahnya. Subhanallah. Sehingga terjadilah awal kesyirikan di muka bumi ini. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meninggalkan ilmu. Maka dari sini ikhwani fiddin azakumullah menunjukkan bahwa sumber kesesatan itu ketika manusia beramai-ramai untuk meninggalkan ilmu dan tidak memperhatikan ilmu syar'i. Inilah sumber kesesatan. Sumber penyimpangan, sumber kebodohan, sumber kemunduran umat, sumber keterbelakangan adalah di saat mereka meninggalkan ilmu. Kebinasaan, musibah, bid'ah, khurafat, syirkiyat, wal kufru billah, al-ma'asi muntashirah. Sebabnya adalah dilupakannya ilmu. Nah, ya. Bukan sebabnya itu disebabkan karena kita mundur dan kemudian kita ini tingkat dengan perekonomian barat. Bukan disebabkan karena kita ini tidak memperhatikan fiqhul waqi'. Barat itu sudah maju fiqhul waqi'nya mereka. Barat itu sudah lebih maju teknologi mereka. Maka kami ini ingin maju, kata mereka. Kita harus berusaha mengejar teknologi yang mereka miliki, ekonomi mereka, ya. Nah, wasail i'lamiyat. Nah, berita-berita, wasilah-wasilah dalam menyebarkan berita, kita harus menyaingi mereka. Lalu mereka meninggalkan satu yang asas, sifatnya asasiyah, yaitu nasyrul ilmi sahih. Menyebarkan ilmu yang sahih. Alkitab wa sunnah. Mereka lupakan itu. Nah, sehingga mereka menempuh dengan berbagai macam cara. Sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sesuai dengan apa yang mereka telah jadikan sebagai olah pikir mereka. Kesimpulannya adalah meninggalkan Alkitab wa sunnah. Nah, ada yang menempuh dengan cara mendekati pemerintah. Mendekati kursi-kursi pemerintahan. Lalu mereka menyatakan dengan cara inilah kita akan mampu untuk menegakkan syariat Islam. Dari sisi yang lain ada yang melakukan berbagai gerakan-gerakan bawah tanah. Ya, lalu mereka juga menyangka bahwa dengan gerakan inilah kita akan mampu mengembalikan kejayaan Islam dan mendirikan syariat Islam. Ada lagi dengan cara-cara yang lain. Yang semuanya batil. Dan mereka meninggalkan satu yang asas yang terdapat dalam agama ini. Yaitu al-ilm. Wallahu a'lamu bis-shawab. إلى هنا أخوان تفضلوا حفظكم الله